Jika kita berbicara siapa raja paling hebat dalam sejarah, maka nama Alexander Agung adalah satu di antaranya. Ia adalah seorang raja dari Makedonia pada masa Yunani kuno yang hidup pada tahun 356 hingga 323 sebelum Masehi. Sepanjang kepemimpinannya selama 13 tahun, ia berhasil menaklukkan kerajaan besar seperti Yunani dan Persia. Wilayah penaklukannya pun melintang luas sepanjang wilayah Persia, Asia Kecil, Eropa, hingga Mesir. Tak hanya seorang raja yang karismatik, ia pun dikenal berkat kemampuan militernya yang sangat luar biasa. Setidaknya ada 70 kota yang ia dirikan dengan namanya setelah menaklukkan daerah-daerah tersebut. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu benua Eropa, Afrika, serta Asia. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Alexander Agung lahir di wilayah Pella, kerajaan Yunani kuno Makedonia, pada tanggal 20 Juli tahun 356 sebelum Masehi. Dari orang tua Raja Philip II dari Makedonia dan Ratu Olympia, putri Raja Neoptolemus. Alexander muda dan saudara perempuannya dibesarkan di istana kerajaan Pella oleh Ratu Olympia. Ia tumbuh besar dengan hampir tidak pernah melihat ayahnya, yang menghabiskan sebagian besar waktunya terlibat dalam kampanye militer dan urusan lain di luar, tidak memedulikan keluarganya. Sekalipun Ratu Olympia menjadi panutan yang kuat untuk anak-anaknya, tetap saja Alexander sangat kecewa dengan ayahnya. Ia tumbuh untuk membenci ketidakhadiran ayahnya dan perselingkuhannya. Alexander menerima pendidikan paling awal di bawah pengawasan ketat kerabatnya, Leonidas dari Epirus. Leonidas yang telah dipekerjakan oleh Raja Philip mengajar Alexander matematika, menunggang kuda, dan memanah. Ia merasakan tidak mudah untuk mengendalikan muridnya ini yang suka memberontak. Tutor Alexander berikutnya adalah Lysimachus, yang menggunakan permainan peran untuk menarik perhatian anak laki-laki yang bermata gelap dan berambut keriting yang suka gelisah itu. Alexander sangat senang menyamar sebagai prajurit Achilles. Pada tahun 343 sebelum Masehi, Raja Philip II meminta filsuf Aristoteles untuk mengajar Alexander di kuil Nympha di Mysa. Selama 3 tahun, Aristoteles mengajar Alexander dan beberapa temannya tentang filsafat, puisi, drama, sains, dan politik. Alexander muda menyelesaikan pendidikannya di Mysa pada tahun 340 sebelum Masehi. Namun gurunya yang hebat bukan Aristoteles saja. Alexander pernah mencari pertapa terkenal Diogenes the Cynic yang menolak kebaikan sosial dan tidur di toples tanah liat besar. Alexander pun mendekati si pemikir di sebuah plaza publik, bertanya pada Diogenes tentang berbagai hal. Bertahun-tahun kemudian, di India, Alexander menghentikan penaklukan militernya untuk melakukan diskusi panjang dengan para filsuf yang tidak memakai busana dari agama Hindu atau Jain yang menghindari kesombongan manusia dan pakaian. Pada tahun 339 sebelum Masehi, saat berusia sekitar 17 tahun, Alexander menjadi tentara dan memulai ekspedisi militer pertamanya melawan suku Thracian. Pada tahun 338 sebelum Masehi, Alexander mengambil alih kavaleri pendamping dan membantu ayahnya mengalahkan tentara Athena dan Theban di Saeronea. Setelah Raja Philip II berhasil dalam kampanyenya untuk menyatukan semua negara Yunani, minus Sparta, ke dalam Liga Korintus, hubungan antara ayah dan anak ini segera hancur. Ayahnya menikahi Cleopatra Eurydice, keponakan Jenderal Attalus, dan menyingkirkan ibu Alexander, Ratu Olympia.
sehingga Alexander dan Olympia terpaksa pergi dari Makedonia dan tinggal bersama keluarga Ratu Olympia di Epirus sampai Alexander dan Raja Philip II dapat mendamaikan perbedaan mereka. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander menggantikan ayahnya, Raja Philip II, sebagai pemimpin Makedonia, setelah ayahnya dihabisi oleh Pausanias, seorang bangsawan Makedonia. Alexander mewarisi kerajaan yang kuat dan pasukan yang berpengalaman. Ia berhasil mengukuhkan kekuasaan Makedonia di Yunani, dan setelah otoritasnya di Yunani stabil, ia melancarkan rencana militer untuk ekspansi yang tidak sempat diselesaikan oleh ayahnya. Taktik dan strategi militer Alexander Agung masih dipelajari di Akademi Militer hingga hari ini. Dari kemenangan pertamanya pada usia 18 tahun, Alexander memperoleh reputasi memimpin pasukannya untuk berperang dengan kecepatan yang mengagumkan, memungkinkan pasukannya yang lebih kecil untuk mencapai dan menghancurkan garis musuh sebelum musuh-musuhnya siap. Setelah mengamankan kerajaannya di Yunani, pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menyeberang ke Asia, yang sekarang Turki, di mana ia memenangkan serangkaian pertempuran dengan Persia di bawah pimpinan Darius III. Inti dari kekuatan tempur Alexander adalah Palang Makedonia yang berkekuatan 15.000 orang, yang unit-unitnya menahan orang-orang Persia yang memegang pedang dengan tombak sepanjang 20 kaki yang disebut sarissa. Sepanjang peperangannya dalam aksi penaklukan wilayah lain, Alexander belum pernah mengalami satu kali pun kekalahan selama 15 tahun sejak pertama kali ia berperang. Alexander sering memperingati penaklukannya dengan mendirikan puluhan kota, biasanya dibangun di sekitar benteng militer sebelumnya, yang ia beri nama Alexandria. Setidaknya ada 70 kota yang didirikan dengan namanya. Yang paling terkenal di antaranya didirikan di muara Sungai Nil pada tahun 331 sebelum Masehi. Sekarang adalah kota terbesar kedua di Mesir. Nama Alexandria lainnya terletak di beberapa negara yang sempat ditaklukkan, seperti Turki, Iran, Afghanistan, Tajikistan, dan Pakistan saat ini. Namun, satu kota di dekat lokasi pertempuran Sungai Hydaspes, Alexander mendirikan kota Bucephala yang dinamai berdasarkan nama kuda favoritnya yang terluka parah dalam pertempuran itu. Setelah penangkapan yang spektakuler di Sogdianrog pada tahun 327 sebelum Masehi, sebuah benteng gunung yang tampaknya tak tertembus, Alexander Agung yang berusia 28 tahun sedang mengamati para tawanannya ketika Roxanne, putri remaja seorang bangsawan Baktria, menarik perhatiannya. Segera setelah itu, mereka menikah dalam upacara pernikahan tradisional. Raja Makedonia ini mengiris sepotong roti menjadi dua dengan pedangnya dan membaginya dengan pengantin barunya. Nantinya, beberapa bulan setelah kematian Alexander Agung, Roxanne melahirkan putra tunggal mereka, Alexander IV. Lives of the Noble Greeks and Romans, karya Plutarch yang ditulis 400 tahun setelah kematian Alexander, melaporkan bahwa bau yang paling menyenangkan terpancar dari kulit Alexander. Nafas dan seluruh tubuhnya begitu harum, hingga mengharumkan pakaian yang ia kenakan. Detail penciuman seperti itu adalah bagian dari tradisi yang dimulai selama masa hidup Alexander Agung, yang menganggap dirinya raja penakluk layaknya dewa. Ia secara terbuka menyebut dirinya anak Zeus saat berkunjung ke Siwah pada tahun 331 sebelum Masehi. Setelah menaklukkan Persia, Alexander berdandan seperti mereka. Setelah itu, Alexander menaklukkan Persepolis, pusat budaya lama Persia. Menyadari bahwa cara terbaik untuk mempertahankan kendali atas orang Persia adalah dengan bertindak dengan budayanya, Alexander mulai mengenakan tunik bergaris, ikat pinggang, dan mahkota gaun kerajaan Persia. Pada tahun 324 sebelum Masehi, ia mengadakan pernikahan massal di kota Susa di Persia.
di mana ia memaksa 92 pemimpin Makedonia untuk mengambil istri-istri Persia. Alexander sendiri menikahi 2 di antaranya, yaitu Stateira dan Parysatis. Kematian Alexander masih menjadi misteri terbesar hingga saat ini. Saat berencana menaklukkan Kartago dan Roma, Alexander Agung yang saat itu berada di Babilonia atau yang sekarang Irak jatuh sakit setelah menenggak semangkuk anggur di sebuah pesta. 2 minggu kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir. Alexander meninggal pada tanggal 13 Juni tahun 323 sebelum Masehi di usia yang masih sangat muda, 32 tahun. Beberapa bulan kemudian, Roxanne melahirkan putranya, Alexander IV. Setelah Alexander Agung meninggal, kerajaannya runtuh dan negara serta kota di dalamnya berebut kekuasaan. Mengingat bahwa Raja Philip II, ayah Alexander, telah dihabisi oleh pengawalnya sendiri, kecurigaan jatuh pada orang-orang di sekitar Alexander, terutama jenderalnya Antipater dan putra Antipater, Cassander, yang akhirnya akan memerintahkan penghabisan terhadap janda dan putra Alexander. Beberapa penulis biografi kuno bahkan berspekulasi bahwa Aristoteles yang memiliki hubungan dengan keluarga Antipater mungkin terlibat. Di zaman modern, para ahli medis berspekulasi bahwa malaria, infeksi paru-paru, gagal hati, atau demam tifoid yang mungkin telah menyebabkan Alexander meninggal dunia. Plutarch melaporkan bahwa tubuh Alexander awalnya dirawat di Babilonia atau yang sekarang Irak dengan teknik pembalseman Mesir. Tetapi ahli Mesir kuno berspekulasi bahwa jenazah Alexander direndam dalam madu untuk mencegah pembusukan. 1 atau 2 tahun setelah kematian Alexander Agung, tubuhnya dikirim kembali ke kerajaan Makedonia, tetapi dicegat dan dikirim ke Mesir oleh Ptolemy I, salah satu mantan jenderalnya. Dengan mengendalikan tubuh Alexander Agung, Ptolemy bertujuan untuk dipandang sebagai penerus pemimpin Makedonia. Sekian kisah tentang Alexander Agung, salah satu raja yang paling hebat dalam sejarah dunia. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.